Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Nah, kalian tahu gak bahwa ada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini dilakukan di bulan Ramadan dan banyak orang yang tidak tahu. Apa saja doanya? Ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Malaikat Jibril pernah berdoa dan doanya dikabulkan Rasulullah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua, dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin." Beliau menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, 'Celakalah seseorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni.' Maka aku pun berkata amin. Kemudian dia, Jibril, berkata, 'Celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga.' Aku pun berkata amin. Kemudian dia, Jibril, berkata, 'Celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat untukmu.' Maka aku pun berkata amin." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Sahih Al-Albani dalam Sahih Al-Tirmizi. Penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang doa malaikat Jibril terkait 3 amalan buruk yang balasannya diaminkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan celakalah seorang hamba setidaknya memiliki 2 makna, yaitu ungkapan kebencian terhadap orang yang lalai memanfaatkan peluang meraih kebaikan berlimpah dan buruknya etika seorang muslim terhadap sosok atau sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Objek percakapan malaikat Jibril alaihissalam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah bulan Ramadan, kedua orang tua, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memuliakan bulan Ramadan. Kalimat celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni, menjelaskan sisi kemuliaan bulan Ramadan sebagai bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh hidayah, bulan panen kebaikan, dan bulan yang mengembalikan manusia kepada fitrah. Tetapi ironisnya, tidak sedikit umat Islam yang telah melewati bulan Ramadan namun kefitrahan jiwanya tidak kembali. Justru bebal dalam kemaksiatan dan keburukan moral tanpa menoreh kebaikan. Oleh karena itu, malaikat Jibril langsung memberikan predikat celaka. Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki bulan-bulan selainnya. Salah satunya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu bentuk kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala. Sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makanannya karenaku." Dan orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Robbinya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Muslim. Ramadan membuka pintu ampunan dosa seluas-luasnya. Ibadah puasa dan ibadah di malam hari yang dilakukan dengan penuh keimanan menjadi faktor utama pengampunan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pula hadis, "Man qoma Ramadana imanan
wa tisaban ghufiro lahu ma taqaddama min zambihi. Artinya, barang siapa melakukan sholat tarawih dengan rasa iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lewat. Kalimat celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Menjelaskan sisi kemuliaan orang tua yang harus diperlakukan secara baik sepanjang hidupnya. Sisi kemuliaan orang tua tersebut ditegaskan dengan jaminan surga bagi anak yang setia membahagiakan dan merawatnya hingga akhir hayat. Secara gamblang, Al-Quran menjelaskan dua perintah yang harus berjalan seiring dan tidak bisa dipisahkan, yaitu perintah menyembah Allah dan berlaku ihsan terhadap kedua orang tua, serta perintah bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa." Al-Isra ayat 23. Dalam surat lain Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu." Surah Luqman ayat 14. Perintah berlaku ihsan dan berterima kasih kepada kedua orang tua merupakan kewajiban unlimited, yaitu tanpa melihat batas usia orang tua. Meski keduanya telah wafat, maka perintah tersebut tetap melekat dalam diri seorang anak. Tentunya dalam bentuk melanjutkan kebaikan keduanya, mendoakan atau bersodakoh untuk keduanya. Kalimat celakalah seorang hamba jika namamu disebut di hadapannya tapi dia tidak bersolawat untukmu, menjelaskan tentang keutamaan membaca solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat, kita wajib berterima kasih atas perjuangan beliau serta bertika baik dengan bersolawat ketika nama beliau disebut. Bersolawat setiap kali disebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dipandang ringan, karena disitulah kualitas mahabbah kita kepada beliau. Perintah bersolawat memiliki kemuliaan tersendiri dalam Al-Quran, bahwa Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat dan memerintahkan umat Islam untuk bersolawat. Ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Berdasarkan ayat ini, para ulama sepakat bahwa hukum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah wajib bagi setiap orang mukmin. Ibnu Abdil Bar sebagaimana dikutip oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani menuturkan bahwa para ulama telah sepakat bahwa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib bagi setiap orang mukmin berdasarkan ayat ini. Nah, itu dia sahabat beriman, 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu celakalah orang yang melalaikan bulan suci Ramadan, orang yang tidak merawat orang tuanya, dan orang yang tidak bersolawat. Maka dari itu, mari kita sambut Ramadan dengan melaksanakan kewajiban, jaga kedua orang kita sebaik mungkin, dan perbanyak sholawat agar kita selamat. Amin. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Aksara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.